Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, welcome to Seperempat Abad. Masih bersama Faris Jauh. Hari ini gue ngajak temen gue yang dulunya satu kampus sama gue di Malang. Namanya Rifki Prabowo. Halo Mas Rifki. Halo Mas Faris atau Om Faris. Om Faris ya. Faris. Padahal Udah kamu hitungannya apa? lebih duluan nikah dibanding gue. Iya. Emang Tapi cita-cita kan nikah muda? enggak sih dulu emang kalau anggapannya kalau misalnya udah bisa biaya kontrak sendiri, makan sendiri sama ya nggak minta orang tua, ya nikah aja kayak gitu. Terus kebetulan ada yang mau. Ya udah. Woi. Istrimu Masalah Surabaya udah ya? mapan ya? Belum. Apa? Istrimu orang Surabaya? Istri orang Surabaya. Oh, Orang oke Surabaya oke. kuliah di UNER gitu. Kalau mapan mah masalah belakangan ya? Iya, mapan Iya. mah ada yang mau dulu atau enggak kayak gitu loh kok. Terus Oke kita kan oke oke. muka-mukanya ini kayak anak SMA semua ya. Jadi kayak kadang-kadang mau dipanggil bapak atau mas Om, itu kayak gimana? Om itu agak geli gitu di hati gitu. ini sekarang di mana? Di Malang ya kamu ya? Di mobil tepatnya di Di Malang. mobil. Ini adalah Iya. satu-satunya orang yang diajak ngobrol di mobil. Ini tuh seperti studio kan ya. Jadi kedap suara ketika kamu punya anak 3 tahun ke atas, ketika dia mulai suka teriak-teriak kayak gitu. Nah, ini ada tempat yang paling enak buat ngobrol sama teman. Sebenarnya gue pengen sih ngobrol di mobil, cuman pengap. Jadinya mau nggak mau kan Nyalain AC dong. kelemahannya tahu nggak apa? Suara Apa? anak nangis kadang kedengeran di video gue. Iya. Dan itu simfoni-simfoni yang biasa untuk bapak-bapak muda Iya, seperti Mas. bapak-bapak muda ya. Ah, Itu kantong mata juga masih hitam ya kayaknya, nggak apa-apa lah. Kita belum review matanya Aziza juga ya. belum. Nah, jadi kenapa hari ini gue ngajak Rifki Prabowo ke sini? Karena dia punya usaha Kencana Bodyworks ya, namanya ya. Iya, Kencana Bodyworks. Ah, oke, Kencana Bodyworks ini udah berapa tahun nih, Ki? Mulai kok secara unofficial itu 2014 kita udah mulai. Cuman untuk didaftarkan ke bidang legal itu kalau nggak salah baru 2015-2016. Gitu. Bidang legal Jadi itu apa? PIRT kah? BPOM kah? Atau PIRT, apalagi tuh namanya yang susah-susah. Pokoknya didaftarin CV dulu. yang susah-susah? Yang Iya, lama-lama daftarin aja ya, bukan yang susah. yang lama-lama dan sebenarnya tidak ngaruh ke apa-apa ke penjualan gitu loh. Jadi biar nggak ditangkap polisi aja kayak gitu loh di CV, PIRT, terus habis itu apa namanya pendaftaran itu ya pokoknya itulah ya. Pokoknya Iya. udah terdaftar resmi secara legal hukum dan ini lagi proses ngurus BPOM ternyata lama sekali. Nah, Ya, itu BPOM lama, uh, BPOM. dan itu lagi prosesnya ya mulai 2015 2016 lah gitu. Itu baru Oke. mulai prosesnya. Jadi sebenarnya banyak nih Ki yang mau dibahas. Kemarin sebenarnya nggak semerta-merta ke Kencana Bodyworks-nya, tapi ke diri kamu sendiri. Kencana Bodyworks Hmm. ini, tapi boleh diceritain dulu Ki, Kencana Bodyworks. Itu apa? Kencana Bodyworks itu sebenarnya kan basicnya gini, semua yang aku jual itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh keluargaku. Kebetulan aku Oke. ada psoriasis ya, dan aku nggak ngerti itu psoriasis. Ternyata ketika aku pakai sampo biasa yang ada deterjennya, kulit kepalaku itu bakalan lebih cepat kering. Dan aku Oke. kira itu ketombe. Soalnya Oke. terus-terusan dan mengerak kayak gitu kan. Ternyata aku kira itu ketombe, ternyata bukan. Gitu. Itu adalah psoriasis. Psoriasis itu kayak kulitku lebih cepat kering, jadi mesti ada putih-putih dimanapun kayak gitu. Ternyata itu kerak aja. Dan itu ternyata nggak bisa pakai sampo biasa gitu loh. Biasanya Psoriasis pakai ya? psoriasis. Nanti ada eksema juga gitu. Terus ternyata istriku juga pas lagi hamil itu kulitnya lebih sensitif gitu loh. Jadi nggak bisa pakai Hmm. kosmetik, nggak bisa pakai
apa itu cuci muka yang biasanya kayak gitu loh. Jadi harus yang tanpa deterjen bla 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 itu gitu. Jadi ada beberapa, ada SLS namanya kayak gitu tuh Iya, nggak iya. boleh. Kayak bayi ya. Nah, jadi iya kayak merah. Udah selesai gitu ya udah kita bikin. Terus pas lahir anak juga kayak gitu ternyata. Jadi dia Oh, kami kira turunan, tuh di turunan. dada, iya, karena aku katanya sih penyakit kulit dari anak itu karena aku ada asmanya, terus ibunya juga ada riwayat penyakit juga, dan itu ngaruhnya ke anak. Nah, anak itu ada juga dia kayak putih-putih di dadanya kayak gitu. Perasaan Hmm. kami mandiin tiap hari, terus kami nggak jorok-jorok amat gitu kan. Terus apakah ini panu gitu pas ditanya, oh bukan, ini emang Eksim. ada klien Ek. eksim, nah, apa namanya, dermatitik atopik namanya Oh, kayak gitu. dermatitik ya. Nah, Tapi dan itu bukan biasanya kan kalau anak semakin besar kan juga hmm, membuat kulitnya juga jadi lebih putih kan, iya, dan ngelupas gitu kan. lupas Tapi gitu. bukan Cuman itu. ini tuh bukan kayak panu aja gitu, kayak putih bercak putih kayak gitu kan. Ternyata itu namanya dermatitis atopik, dan penyebabnya apa ya? Salah sabun bisa, emang ada keturunan dan salah satunya. Jadi Oh, pas bukan kami pakein karena ASI sabun, ya? bukan karena ASI. Ada penyebabnya beberapa dari ASI juga riwayatnya, soalnya tiap orang beda-beda. Dan itu ternyata kalau nggak salah itu dari dokter kulit anak itu bilangnya ini karena sabunnya salah mas. Oh kita mah pakai sabun yang dikasih orang-orang pas dulu datang Iya, namu ke iya, iya. rumah kita kayak gitu loh. Ternyata yang mahal-mahal itu tidak cocok gitu kan. Saya kayak wah gimana gitu kan. Terus habis itu pas cari solusinya apa Pijet-pijet ya gitu ini nggak terus bisa ya? Merek enggak kan kulit ini. pijet, merek Iya merek sabun-sabun pijet, mirip mirip koton gitu ya. Itu nggak koton gitu bisa. nggak bisa. Terus ternyata eh ya kita harus pakai yang nggak pakai deterjen mas kayak gitu. Oh apa ya gitu kan. Terus cari-cari gitu kan ternyata ada merek yang namanya apa ya, Cetepil itu lo tau nggak sih? Apa? Cetapil sih namanya. Ada Oh, kayak gue pernah dan pakai deh yang sekali. ya yang harga 400 ribuan 500 Iya, iya, mili iya, iya, itu. iya. Ya kan? Terus Pernah, pas pernah, aku pernah. pikir ya Allah ini buat gini doang, buat 500 ribu gitu kan. Udah kita belajar aja kayak gitu. Belajarlah bikin sabun sendiri. Nah dari situ sih memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu. Terus habis itu kita pikir kalau Cetaphil bisa jual 500 ribu, kita Maka bisa jual bagus tiga ratus juga gitu ribu. kan. Ya udah, Oke. belajarlah di situ. Oh ternyata banyak orang yang juga kayak gitu loh. Banyak di kan waktu itu pas zaman-zamannya komunitas emak-emak, komunitas anak-anak kecil itu lagi bergumul gitu kan ya. Bulan Iya. Desember kumpul sendiri, Januari ternyata beberapa mereka ada yang sama kayak gitu. Oh ya udah, kita bikin brand aja dan kita jualan di situ. Dan namanya Kencana Gitu Body sih. Works. Kencana Body. Gue Ya kira pemilihan awalnya itu cuman sabun atau misalnya produk kecantikan atau perawatan yang emang basisnya tuh homemade. Iya, emang itu. Jadi dulu emang produksi Enggak kan, sabun tapi doang. kalau di sini kan value-nya ada nih, Ki. Lu kan ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya ini berangkatnya dari, oh gue punya sesuatu yang gue butuhin gitu. Untuk memenuhi Iya. kebutuhan sendiri, baru lu supply kan, karena ada permintaan kan. Iya. Ya selain itu ya mau membalikin modal soalnya pas belajarnya mahal dan bahan bakunya mahal sekali gitu. Kita Oh, nggak bisa pakai minyak goreng yang ada di itu kan. Kayak misal kita pakai coconut oil, kita nggak bisa pakai coconut oil minyak goreng itu. Kita harus pakai yang virgin coconut oil yang cosmetic grade. Nah, itu oh mahal yang sekali. ini. Terus habis itu Gue baru beli juga itu buat bayi. mahal kan. Lumayan. Dan bayangin setiap produksi kita harus beli sedrem gitu kan. Jadi kita harus balik modal ini gimana caranya, ya udah dijualin akhirnya. Oke, Terus sekarang produk yang ada di Kencana Body Works, kalau boleh tahu, ada berapa item? kok itemnya sih tetap jalan ya, kita usahakan tiap 2 bulan itu ada 1 atau 2 kayak gitu kan ya. Kok total sekarang ada 25-28an nggak usah, aku agak lupa Mbak. Lumayan banyak lah Dari soalnya. 28 ini kategorinya semua sabun Oh kah? ya pokoknya ada sabun, ada face wash ya, sabun Oke. face badan itu, terus itu ada cair ada batang, ada shampoo, ada sabo batang sama sabo cair, ada juga ya perawatan. Jadi kita targetnya tuh udah 2, ibunya yang punya duit yang minta bapaknya, sama anaknya yang dapat dari ibunya gitu. Jadi targetnya ibu sama anak ini Oh, gitu. anaknya Nah udah beranjak dewasa. anaknya ya, anak target kita ini ya bayi-bayi itu. Nah bayi-bayi itu biasanya Oh, ibunya juga kayak istriku, ada
ada kebutuhan khusus untuk kosmetiknya, oh udah kita produksi di situ juga. Ada brightening oil, Semua ada produk juga. kamu berkebutuhan apa, punya value-value, punya ini kemampuan-kemampuan khusus itu ya? Iya, emang di formulasinya ada khusus sendiri-sendiri kayak gitu. Coba 2 Jadi produk untuk lagi, Ki. Kan tadi kalau misalnya ada sampo untuk apa namanya? Tadi serius psoriasis. Jadi yang kulit psoriasis, kepalanya itu mudah sensitif, kering. mudah kering, cepat keringnya. Terus ada juga itu creamy body lotion namanya. Jadi untuk ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya ada stretch mark-nya. Ada Nah, ya? kalau misalnya coba cek, Karena nggak pernah istriku cek. butuh. Aku baru Oh gitu. cek. Aku lebih sering cek kalau kamu foto di Instagram. Terus habis itu Hmm. baca-baca captionnya. Tapi kalau misalnya baru buka Kencana Body Works baru kemarin dan Oh ngeliat, oh banyak ya. iya. Ya kalau itu ada creamy body lotion. Jadi buat yang habis melahirkan biasanya ada stretch mark, sama kalau misalnya dia butuh itu moisturizer. Karena di situ pakai cocoa butter namanya di situ. Jadi untuk moisturize kulit kayak gitu. Berapa berapa Terus yang lain, berapa lama hilangnya stretch marknya? nah kalau karena kita ini kan produk natural semua, jadi nggak ada kimianya. Jadi nggak ada butter rentang waktunya kayak gitu. Emang treatment, jadi Oh, pakai treat. terus. Kalau Oke, oke. ada kimianya, kita bisa ukur dia efeknya kapan kayak gitu. Biasanya sih 6 Nice. bulanan, 3 6 bulan kayak bulan. gitu. Long term. Kemudian Jadi satu lagi, Ki. satu lagi aku jelasin yang produk yang paling laku aja Unik, itu. yang paling unik. Paling unik ada healing salve namanya. Healing Jadi self. healing salve. Jadi ini sebenarnya buat itu sih, buat bayi yang misalnya dia ada ruam popo, ruam. Jadi kalau Iya, iya, pakai iya, merah, popo merah. terlalu lama merah gitu. Terus di Selang, pantatnya, oke. di bagian pantatnya biasa juga lelas kayak gitu kan. Itu juga itu pakai healing salve itu. Terus kita formulasi pakai essential oil yang cocok buat memulihkan itu semua. Kayak itu misalnya anak umur 2 tahunan, 1 tahun baru sok-sokan bisa lari gitu kejedok. Nah, pakai itu juga kayak gitu. Oke. Terus Nanti ada juga nanti di pembicaraan ini gue kasih tunjukin Kencana Body Works-nya. oke. Tenang, tenang, Oh, tenang. makasih. Nanti gue juga munculin, biasanya gue munculin di deskripsi IG lo sama si websitenya Kencana Body Works. Oke. Oke, itu Kencana Body Works ya. Ternyata menarik Hmm. ya. Oh, itu kalau Menarik. tidak menarik saya tidak bisa hidup. Nah, yang gue jadi pertanyaan pertama itu tadi kan udah lu jelasin. Yang kedua adalah lu bilang lu belajar. Belajar sama Jadi istri. lu berangkat ada punya masalah, lu make produk mahal, akhirnya lu belajar ngebuat. Belajarnya bareng istri lu, partner lu, istri lu ya, untuk belajar ini. Iya. Belajarnya kemana? Jadi ada beberapa orang yang jadi ada dua sumber pembelajaran untuk di industriku itu. Yang pertama ada kelas online-nya. Jadi orang luar negeri itu emang udah melek teknologi, jadi mereka ngajarnya online-nya biar spread ke seluruh dunia. Itu ada. Oke. Ada beberapa kok dicari. Terus kalau yang di Indonesia biasanya yang udah belajar sama mereka di luar negeri dapat sertifikat dan mereka pulang ke Indonesia, mereka ngajarin kayak gitu. Waktu itu Oke. kami belajar di Tangerang, ada di mana lagi tuh, di daerah Jabodetabek lah di situ. Dan Oke. berangkatnya emang dari komunitas yang suka organik seperti itu. Oh, memang berangkatnya dari Hmm, non kimiawi lah ya. ya non kimiawi kayak gitu. Oke, 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 oke. Yang nggak makan mie Indomie lah pokoknya gitu. Tapi Ambillah enak malah kan? yang Indomie. Oh enak sekali. Enak sekali, apalagi 4 gitu, tambah telur, ya Allah. Walaupun habis makan pusing gitu, tapi kan puas gitu kan gitu ya. Iya. Oke, belajar berapa lama Ki sampai akhirnya mulai create produk sendiri? Kok dulu kan create produk sendiri sesuai kebutuhan. Waktu itu butuhnya tuh sabun kita. Jadi belajarnya tuh seminggu di sana. Habis itu ya kita produksi sendiri kayak gitu. Apa yang Kalau untuk dipelajarin kalau boleh tahu? Kamu praktek jadi kah atau cuma disuggest kah, dihipnotis kah? enggak, kita diinstal gitu di sini langsung ada flash disknya gitu. Ya. Jadi mereka bukanya kelasnya itu antara 3 hari sampai 6 hari untuk satu produk. Jadi kita diajarin formulasinya. Yang pertama itu
kita diajarin bahan bakunya itu fungsinya buat apa aja. Jadi kalau Bahan misalnya kita bakunya dulu kenal ya. oil-oilnya itu, misalnya pomace oil berbedanya sama olive oil, bedanya sama virgin olive oil dan lain sebagainya, itu apa bedanya kayak gitu, dan mana sih yang bisa kita pakai kayak gitu. Jadi dari bahan bakunya dulu, terus habis itu baru ke cara bikin formulanya kayak gitu. Jadi kalau sabun natural yang aku bikin itu kan sebenarnya sabun itu minyak dan air kayak gitu loh. Nah tapi minyak dan air itu nggak bisa jadi satu kecuali pakai ada bahan kimianya kayak gitu loh. Nah itu yang kita pelajarin gimana cara ngitungnya kayak gitu. Oh, ukuran dan takarannya ya. Ukuran dan takarannya. Jadi dari basic, dari scratch sampai kita jadi produk jadi kayak gitu. Dan kemudian baru kamu buat langsung. Pas pulang ke Hmm. Malang langsung buat. Enggak sih, jadi soal ada males-malesnya gitu kan, habis mikir ini duitnya diapain gitu, baru oh ya kita harus bikin, kita harus balikin modal, nah itu baru mulai usahanya. Modal dari mana, Ki? Modal dulu kita kan, aku sama istri dulu pernah jualan minyak kemiri, jadi emang ngumpulinnya dari situ, jualin produk orang, Oh, kayak gitu, jualin produk orang, reseller. sekalian belajar gimana sih jualan online itu, kayak gitu. Jadi dari situ Oh, kekumpul beberapa dan dengan modal nekat ya sudah berangkat saja kayak gitu. kemudian baru produk yang pertama yang kamu ceritain tadi adalah sabun yang kamu buat. Sabun Bastille namanya. Jadi 70% olive oil, 30% coconut oil. Bagaimana rasanya mencoba produkmu sendiri? Pertama kali ketika Hmm, itu udah jadi. Apa kamu atau cuman kamu yang pakai itu produk atau langsung satu enggak, yang keluarga? satu keluarga langsung pakai semua itu. Soalnya ya kebetulan kita bisa bikin daripada beli, ya udah eh, kita pakai aja sendiri gitu. Emang untuk kebutuhan sendiri kok sebenarnya kayak gitu. Oke, oke. Jadi kalau Terus misalnya bikin sendiri pun kita juga nggak perlu beli wadah banyak-banyak kan. Jadi cuma satu doang, nggak butuh banyak plastik, nggak banyak sampah kayak gitu. lu ngerasain waktu lu pakai sabun lu sendiri gimana? Nikmatkah atau Eh, karena anehkah? aneh pertamanya, soalnya kan gini, kita biasa pakai sabun itu efeknya ke sabun itu kayak kinclong kayak gitu kan ya. Iya, Terus langsung gitu ya. habis itu kayak gimana ya, ya emang beauty product sabun dan sebagainya emang efeknya seperti itu. Nah kalau yang natural ini enggak, tujuannya membersihkan ya bersih doang kayak gitu loh. Jadi lebih keset kayak gitu. Terus kadang-kadang itu ini pas masih trial error ya, kita belum tahu formulasi yang bener, soalnya kita cuma dikasih basic dan silahkan kembangkan sendiri kayak gitu loh. Pas pakai Oke. pertama kali, ya ampun, ini kenapa keset sekali kayak gitu. Jadi Jadi kayak bener-bener keset banget gitu. iya dulu pertama kali formasi pertama gitu Oh yang iya, kita maksudnya kan pertama kali lu trial error. terus setelah kita menemukan sini ya kita mencari dengan produk yang natural, dengan formulasi yang natural, cuman mendekati produk yang biasa kita pakai kayak gitu. Dan ketemunya Biar sekarang sih. Baru itu kayak kepikiran, mahal juga ya. Ya udah kita jual aja kayak gitu. Soalnya trial errornya lumayan. Serba ekonomis lah kalau misalnya kita kerja sendiri mah. Gimana nih duit puternya? terus habis itu butuh waktu berapa lama dari lu buat produk pertama sampai lu ngerasa itu produk layak dijual? Uh, berapa ya? Sebenarnya kok layak dijual dari formulasi yang pertama itu udah layak dijual. Soalnya Ya, memang fungsinya emang untuk sabun gitu loh, membersihkan kayak gitu kan. Dan ya bikin sehat intinya kayak gitu. Untuk layak jual versi Kencana, untuk versi yang kita sendiri itu kok nggak salah 1 bulan sampai 2 bulan untuk nyobain tiap hari, terus bikin formulasi dan batch-batch ini kayak gitu. berarti di Jadi rumah lu prosesnya, tiba-tiba nggak cuma jadi kantor tapi jadi laboratorium juga ya? oh iya, dan tepatnya dulu kontrakan, kontrakan mahasiswa. Soalnya kan di Bandung, ya kan, istri aku aja ke Bandung, dan posisinya itu ya itu rumah kontrakan yang dipakai bareng-bareng sama mahasiswa-mahasiswa, cuma satu lantai buat kita, dan itu tuh kayak ini kontrakan kayak semi pabrik gitu loh, kayak gitu. Waktu lulus balik ke Malang langsung udah install pabrik Oh pabrik kok homemade. sebelum sebelum lulus apa namanya, sebelum lulus S2 itu kita udah jalan setahun. Jadi Ah, pas kita lulus kita udah lumayan bisa nyicil buat ini buat kita beli
sewa kontrakan tersendiri itu untuk produksi. Jadi kita pisahin lah tempat tinggal sama tempat produksi kayak gitu, udah mulai kayak situ. Dan sekarang nabung-nabung ya mau beli tanah dan lain sebagainya, soalnya kebutuhan BP POM itu ya kayak Lumayan. gitu, nggak lumayan. Wah gila Eh, lah. berarti sekarang Hmm? apa namanya? Produksi udah nggak di rumah nih? Udah nggak di rumah. Cuman kalau misalnya untuk riset sendiri, misalnya oh kita bulan depan mau bikin ini, ya masih ada labnya di rumah, lab kecil, bukan lab sih, kamar gitu lah di situ, Kamar, yang ya. khusus buat kita coba-coba produk baru di situ. Jadi Oke. habis itu baru kita bawa ke eh, rumah produksi kita gitu. Nice, 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 nice. Nggak, berarti ke waktu pas Kencana ini hadir, muncul, dan lo akhirnya Hmm? menjual, lo memahami nggak sih maksudnya konsumen yang lo target ini juga nggak sembarang konsumen sebenarnya ya? Iya, ha. Dan Nggak, gue ya karena mikirnya kalau hmm? misalnya terlalu, wah gue harus jual nih, langsung. Orang yang nggak teredukasi, dan dia nggak tahu ini sebenarnya produk alami, dan non kimiawi, dia tiba-tiba misal gue pakai sabun, kok keset banget sih, nanti responnya jelek gitu ya. Iya, dan alhamdulillahnya ya, sebenarnya kalau sekarang itu kita nggak perlu repot-repot mengeduket. Soalnya kalau misalnya kita dagang itu, kita sebenarnya nggak dagang buat semuanya gitu loh. Nggak semua kita bikin produk itu buat semua orang, nggak gitu. Jadi Oke. yang kalau misalnya paling gampangnya kita incer komunitas langsung ya, yang dia udah ngerti dan emang udah paham, tinggal kita branding gimana caranya sesuai sama mereka, jadi bisa langsung dibeli kayak gitu. Kadang-kadang kan susahnya orang-orang yang bagian dulu kayak dulu aku jualan kaos kan di fakultas, aku kira semua orang bisa beli dengan harga segitu, padahal kan Iya. oh enggak gitu loh. Jadi emang disadari pas kita jualan itu kita nggak jual satu produk ini buat semua orang, buat orang tertentu, dan orang tertentu itu yang kita pelajari dan kita pahami dia maunya apa kayak gitu. Dan untuk Kencana kita emang fokusnya ke komunitas dari dulu, Jadi komunitas lu bisa ibu-ibu yang ngedrive produk lu lebih tepat ya. iya, jadi nggak capek gitu dan nggak keluar uang lebih banyak untuk marketing kayak gitu. Jadi lebih efisien lah, kok kata kerennya, kata pinternya gitu. Kok kita mah ya kita taunya itu gitu. Maka berangkatlah Kencana Bodyworks mulai masuk ke komunitas. Komunitas ini berangkatnya di mana aja? Base-nya tuh di mana aja, Ki? Dan apa Base-nya itu komunitasnya? komunitas itu kalau seperti yang saya bilang tadi itu, Oh, jadi yang di Tangerang. bukan, ada beberapa ibu-ibu ya kan yang dia itu semenjak ada Oh, Instagram dia bikin eh, anaknya yang lahir bulan Juli ya kita bikin grup sendiri ya yang bulan Juli kayak gitu loh. Jadi sendiri? komunitas-komunitas Serius? iya serius, Gimana, masa Aziza gimana? nggak tahu, coba tanya deh. Jadi yang anaknya yang lahir bulan Desember 2018 itu ada komunitasnya sendiri. An komunitas grup WA anak Ya lahir bulan di Instagram. Desember. Coba deh tanya, coba cek sekarang di Instagram itu ada beberapa. Zah, Jadi emang jadi ada... mencari, Bentar, gue tanya Aziza langsung. ya oke oke. Emang ada grup di Instagram yang isinya anak-anak lahir bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei? Gak tahu, coy. Aduh, kurang sosialita berarti Anda Aziza gitu. Dia Jadi, akunting sejati, bos. uh, oh dia akunting. Iya. Oh, ya. Ya jadi jadi untuk mencari grup ibu-ibu yang jadi target kita itu gampang sekarang gitu loh. Apalagi orang beberapa sudah melek soal parenting dan ngurus anak yang bener kayak gimana kan, gitu Iya. lempar. Itu juga yang, aduh, headset gue ini. Apa namanya? Itu yang juga gue ngerasain, karena sebelum gue ngajak lu di episode ini, gue di episode 1 ngajak temen gue yang Imaos dan juga membahas Hmm, soal parenting gitu loh. iya. Startupnya untuk parenting dan kebutuhan keluarga baru dan finansial anak muda yang berkeluarga gitulah. Dan gue ngerasa kok semakin lama orang semakin ingin ini ya, hidup sehat, teratur, Iya. dan baik Kan aja lebih gitu. sophisticated dan dilihat sama orang lebih enak gitu. Padahal sih ya biasa aja, mau sehat Biasa mau aja hidup ya. lebih lama aja gitu ya. Oke. Itu sih. Jadi Terus untuk back to mencari target komunitasnya. pasar mudah gitu. Untuk mencari orang-orangnya mudah di komunitas yang ada di Instagram, di sosial media kayak gitu banyak kayak gitu. Oke. Dan biasanya kalau misalnya kayak gitu masalahnya tuh sama.
ya semua orang yang misalnya kita bahas ibu-ibu yang hamil hormonnya berubah gitu kan. Nah, semua orang yang hamil dan pasti masalahnya sama. Ya berarti target pasar kita dong. Kayak gitu. Nyarinya gimana? Oh ya, mereka berkumpulnya di mana? Kayak gitu. Jadi Berarti gampangnya fullnya gitu. mereka munculnya di sosial media. Berarti target yang lu Ya, suka di drive ini. sosial media. Cari aja di sosial media banyak. Ada akun tertentu kah di mana mereka berkumpul baru di situ lu kasih engagement atau promosi di situ? Ada biasanya ya kita kasih, kalau misalnya mereka bikin acara, kita ikut support dan kita kasih giveaway-nya. Jadi intinya cobain dulu produk kita, nggak beli, kita kasih diskon malah. Jadi mereka mau coba kayak gitu, Oke. biasanya kayak gitu. Nice, nice. Dan berapa banyak komunitas yang sudah pernah didatangi oleh Rifki selama ini? Eh, ya ada beberapa lah. Beberapa itu Rata-rata berapa? berapa ya? Ya kalau dulu sebelum coronavirus ini menyerang gitu kan, ya kita tiap berapa ya, tiap 2 bulan atau 3 bulan tuh adalah ke Jakarta. Soalnya emang base-nya di sana orang-orangnya dan kita banyak bikin workshop juga. Base-nya artinya di Jakarta apa? Maksudnya orang yang Orang-orang yang aware. ya tanda kutip orang-orang yang aware untuk hidup sehat dan pakai produk natural itu di Jabodetabek. Gitu. Gue bingung ya. Ini kedua kalinya gue ngobrol sama temen yang punya lini bisnis di bidang kesehatan. Bisa dikatakan kesehatan, produk kecantikan. Yang satu di Yogyakarta, pasarnya di Surabaya sama di Jakarta. Yang satu di Malang, pasarnya juga di Jakarta. Iya. Soalnya Berarti orang Jakarta mungkin lebih melek informasi ya daripada di sini ya. mungkin sih. Karena gue ngerasa ngelihat sesuatu kayak ngelihat apa yang dilakukan Rifki bikin create produk kayak gitu karena di Jakarta udah banyak yang menggaungkan jadi biasa aja sebenarnya. Iya, Tapi sih. beda Cuman sama yang di Malang. Beda sama yang di Malang kali ya. yang di Malang gimana maksudnya? Maksudnya kalau di Malang apakah penjualan dan maksudnya orangnya lebih aware untuk nge-grab Kencana Bodyworks atau enggak? Oh, beberapa yang kalau misalnya dibilang itu pangsa pasar, di Malang itu acara yang berhubungan dengan produk sehat dan lain sebagainya itu minim. Jadi kami asumsikan ya memang tidak segaung di kota besar kayak gitu, apalagi di Jakarta. Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah pokoknya kayak gitu. Jadi memang ya orang kan pilihannya beda-beda ya. Ada yang pengen hidup sehat tipe yang seperti ini, ada yang versi hidup sehat seperti ini, dan kebetulan kita yang cocok untuk versi hidup sehat yang sanitasi kayak sabun dan lain sebagainya, kosmetik itu di Jakarta gitu. Sempat waktu itu kepikiran buat pindah ke Jakarta juga gitu loh. Cuman Masya Allah ya, saya tuh baru ke Jakarta naik KRL aja udah itu kesasar, jadi nanti pusing saya. Hidup yang paling bikin mager Hmm, itu di Jakarta. Gue nggak bikin bisa mager ya, iya, di kalau gue rumah aja ya, gitu. gue nggak bisa seatraktif gue di Malang atau di Bandung yang keluyuran Ah, kemana-mana. Wah, jauh gue sih, Kak. iya. Kalau Jakarta tuh mau gerak dikit males. Beda. Trafficnya kayak gitu ya soalnya. Iya, karena Ya. ketika lu di Jakarta, lu mau pergi kemana, gue di sini udah ngebayangin sebuah situasi. Jadi mindset gue gitu. Kalau misalnya gue di Malang atau Eh, Bandung, gue kepikiran misalnya ngumpul sama temen ya. Gue mau ngumpul sama temen. iya, Gak tau lah. Jakarta emang unik. iya. Oke, Cuman ya ada. Hah? ada apa? Oke, nggak apa-apa. Jadi kok ya itu sih pengen ada kemungkinan pindah ke Jakarta ada. Cuman kalau bisa tidak gitu loh. Soalnya yang kita bahas tadi itu Kalau di Malang minim bukan berarti sebenarnya nggak ada kan? Atau memang minim itu memang ada, nggak rame? tapi nggak rame. Banyak rame di Batu. Oh. Di Batu itu ada petani yang memang mereka menghasilkan produk yang tanpa kimia sama sekali. Jadi tanahnya itu organik dan sebagainya itu ada di Batu. Cuman ya eh, masih kecil lah menurut kami gitu loh. Tidak sebanyak di Jabodetabek gitu loh. Mungkin orang-orang di sini mindsetnya apa tuh? Bukan mindset sih. Masih sehat-sehat ya daripada orang Jakarta. Jadi kebutuhan untuk lebih sehatnya butuh orang Jakarta daripada di sini.
Karena jauh Polusinya dari di sana pabrik parah banget juga kan ya. kan. Hah. Iya, karena Oh kan iya, jauh hah. dari industri juga kan sebenarnya. Iya jauh dari industri. Heeh. Kota pendidikan sama pariwisata ya, Malang. Iya, heeh. Malang Batu itu. Luar biasa sekali Kencana Bodyworks. Tadi ada yang pengen gue tanyain, cuma lupa lagi. Anyway, sambil jalan aja. Oke, terus habis itu sekarang udah 4 tahun Kencana Bodyworks Kurang lebih. menggarap. Hmm. Next apa yang akan dilakukan oleh Rifki dan juga istri ke depannya? Kalau next ya tetap kita bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen kami. Tapi kok fokus utamanya sekarang pengen ngebepomin dulu. Ngebepom. Ngebepomin tuh ya kita udah jalan setahun ini. Masih segitu-gitu aja. Dan ya prosesnya emang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Jadi kalau misalnya next apa yang kita lakukan kita fokus ke situ dulu. Sebelum kita lompat ke yang lain. Apakah nanti masuk ke Indomaret atau yang kemana kayak gitu. Itu next nanti dulu. Kita fokus ke rumah kita dulu kayak gitu. Oh, Itu berarti syarat Bepom ini sebenarnya ada target Rifki untuk membuat ini tempat apa namanya? Eh, malah diwajibkan gitu. Diwajibkan untuk punya Hmm, tempat workshop sendiri, bukan tempat workshop apa iya, ya? pabrik, Tempat jualan ya? pabrik, pabrik Pabrik. sendiri, pabrik produksi sendiri. Heeh. Pabrik ini udah Ngeri kan? tingkat, iya 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 ngerti. Tapi maksudnya Hmm. ini udah dalam tingkat skala yang besar berarti. Iya. Heeh. Dan bedanya gini, nggak tahu kenapa ya. Kalau di produksi makanan itu ada PIRT, ya Iya kan? iya Jadi iya. produksi rumah tangga. Di industri ini nggak ada. Jadi langsung lompat ke industri besar, yaitu ya pabrik. Pabrik yang memang skala pabrik gitu, produksi sendiri seperti itu. Tapi kan Nah, masuk makanya kita kategori bahan kimia juga enggak loh. hmm, iya, cuman tetap aja karena produknya dikonsum, BP POM itu kan dan dikonsum, ya kan? Iya iya Jadi iya. harus ada standarnya itu. Dan kita berusaha memenuhi standar itu dari yang pertama ya, kita yaitu yang tadi saya sebutkan, nabung tanah dan sebagainya, mau maklun dulu atau gimana kayak gitu-gitu. Maka berarti target ke depan paling jauhnya adalah punya pabrik sendiri. Iya, itu sih yang itu udah target dari setahun yang lalu. Seriusnya ya yang kayak, oh kita mengingat meningkat perut kita hemat-hemat dah gitu dari setahun yang lalu. Jadi sebelum kita lompat target besarnya apa, kita menguasai dunia kayak gitu-gitu, kita bikin pabrik dulu. Pabrik ini kalau dalam gambaran gue modelnya kalau bisa digambarin apa? Rumah, terus baru di dalamnya Hmm. tempat produksi biasa atau bener-bener dalam bentuk yang lu punya distribution Hmm. center. Ya, jadi kalau skalanya itu sebenarnya gini, pabrik yang diizinkan BP POM. Satu, tidak di lingkungan perumahan atau pemukiman warga. Aduh. Jadi otomatis di lingkungan industri. Nah, untuk besar gede atau kecilnya itu tergantung dari apa kita yang kita daftarin ke sana produknya apa-apa kayak gitu loh. Jadi besar kecilnya sebuah gedung itu tergantung dari produknya kita sendiri gitu. Oh, Soalnya itu nggak diatur ya? nggak diatur. Jadi kalau misalnya kita mau daftarin 12, ya ada 12 ruangan kayak gitu kan. Nah, itu kenapa kan mesti kita pelajarin kalau misalnya kita tahu misal apa ya? Produk-produk sekarang lah yang ada di Indomaret kan variannya dikit kan ya. Soalnya mereka memangkas itu. Jadi gedenya itu di quantity. Kalau kita ya itu sebenarnya kalau misal rumah kecil aja nggak apa-apa. Cukup untuk 2 kamar itu bisa untuk dua varian kayak gitu loh. Jadi cukup untuk standar BP POM di situ. Oke, Jadi oke, oke, oke. skalanya besar ya tergantung satu duitnya berapa dan pengen daftarin produk berapa kayak gitu. Jadi kalau target pertama sih kita jualin apa pengen bepomin produk-produk yang emang itu favorit konsumen kita. Nah itu kita kita daftarkan dan kita bikin pabriknya kayak gitu. So Nice, far sampai nice, situ nice, sih. nice, nice. Berarti Mau nanti invest nggak mas? bakal apa? Mau invest nggak mas? Invest. Waduh, Iya. itu jangan tanya Jadi ke saya karena saya kan suami mencari oh uang. gitu. Oh Ahli ya. Mbak investasinya Sisa, ada di Mbak Sisa, istri. Mbak Sisa, saya butuh duit banyak ini. Itu suaminya punya ginjal, boleh nggak saya jual Jual. gitu? Iya, masih bisa kerja kok ginjal satu gitu. Terus habis itu berarti sekarang bakal di ini dong pindah ke Kabupaten Malang. Apa sih Hmm, daerah Gadang gitu kan, daerah industri. iya. Kalau
Ya kalau misalnya mau agak mahalan dikit ya di Malang. Cuman sekarang tuh kok aku kebetulan kan asalnya dari Ngawi. Hmm. Di Ngawi ada tanah lebih murah daripada di mana-mana. Jadi sebenarnya bikin pabrik itu kita bikin lokasi di mana aja nggak apa-apa. Nah sekarang karena ada internet kita bisa distribusi kemana aja kayak gitu. Jadi nggak harus di Malang. Eh, Mungkin eh, kantornya di Malang, oke, oke, cuman oke. produksinya di kota kecil aja. Kayak gitu. Expirednya berapa lama sih setiap produk lu, Ki? Kalau dulu itu kita kan nggak pakai pengawet sama sekali. Jadi itu bisa 1 bulan 2 bulan udah expired. Nah, Apa habis itu kita maksudnya belajar kan ya, expired itu berjamur? berjamur. Oke, terus? Karena emang dulu komitmennya tidak pakai produk kimia sama sekali kayak gitu loh. Nah, kalau yang Hmm. sekarang itu kita nemuin produk pengawet alami. Jadi bisalah sampai 6 bulan sampai setahun 2 tahun bisa. Hmm. Kok dulu itu pas awal-awal karena kita nggak tahu juga dan kita pengennya karena pengawetnya mahal ya, pengawet natural itu. Jadi kita nggak pakai sama sekali. Jadi 1-2 bulan udah beres lah itu. Apalagi kalau misalnya udah dibeli produknya, orangnya pakainya nggak bersih gitu ya. Misalnya kemasukan air atau apa gitu lebih cepat berjamur. Cuman kok sekarang kita udah nemu caranya gimana tetap Kemasukan alami. air. Sabun kan kemasukan air, Ki. Ya kan kalau sabun misalnya Batangnya. kita pakai sabun cairnya ya gini kan ya, kalau sabun batang pasti aman gitu. Kalau Oh, sabun oke, oke. cair ya kan ditaruh di kamar mandi udah lembab, ya habis itu tahu lagi nanti botolnya dimasukin anak yang blub 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 gitu, pasti ada mikroba-mikroba lain gitu dan itu merusak produk kayak gitu. Jadi bisa berjamur, bisa apa. Oh. Dulu di awal-awal lah, kok sekarang udah ketemu caranya yang lebih pas kayak gitu. Kenapa? Maksudnya untuk punya store fisik ada nggak, Ki? Service nggak ada, kita full online. Enggak, maksudnya rencana untuk punya store fisik. Kalau misalnya setelah pabrik selesai kita baru mikirin itu. Karena gue ngelihatnya gini, kalau emang ada niatan di Jakarta dan pabrik di Ngawi, Hmm? kayaknya store Hmm? fisik lebih oke di Jakarta atau di daerah Oh Tangerang atau iya, Bogor. Karena kayak misalnya IPB kan juga menciptakan produk, aku nggak tahu ya produk apa ya, minuman kah atau kesehatan kah yang bisa Hmm, dikonsumsi langsung. Itu dia punya store fisiknya sekarang. Terus kayak iya. model-model jus kayak Rejuve gitu kan juga yang terkait kesehatan juga mulai banyak beberapa tempat ada kayak gitu. Ya Hmm. bukan Ya sesuatu yang kok. asing lagi sih. Ya kok store fisik memang perlu dan pasti bikin. Cuman tidak jadi prioritas utama dulu sekarang. Soalnya kan kebetulan juga ini usaha kita handle sendiri semua. Kita nggak buka kayak oh siapa yang mau invest kayak gitu kan. Jadi phase-nya itu nggak secepat itu kayak gitu. Cuman kalau misal apakah nanti ada store fisik pasti ada dan emang pengen kayak gitu. Bahkan kita pengennya dari dulu ada home treatment sendiri kayak gitu loh. Jadi orang treatmentnya dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk ibu-ibu dan bayi di store kita atau di klinik kita kayak gitu sebenarnya. Lebih ke klinik sih sebenarnya. Gitu. Berarti nanti ke depannya bakal ada, wah menarik ya. Apa Iya sih pengen nih. namanya? Jadi kalau misalnya kamu pengen sehat, fully sehat, gitu kan, ya udahlah treatment aja di klinik kita semuanya dari bisa mandiin anak di situ sekalian, terus Iya, habis iya, iya, itu iya. Di Jakarta kan ada nih, kamu namanya Mom and Joe. Jadi datang ke sana, hmm, anak lu udah bisa berenang, terus habis iya, itu di massage, hmm. habis itu dan dibawa pulang udah. ya dan kita combine itu dengan itu Montessori. Jadi sekalian nanti ada kelas Montessori-nya di situ. Rencana ke depan dan besarnya ke situ. Soalnya kan ya emang kayak tadi ditanya eh, aktivitas lain apa ya kebetulan istri saya juga fokusnya ke situ, ke parenting dan Montessori. Jadi bisa dikombin sehatnya, sehat mental, sehat anaknya juga dan sehat secara fisik kayak gitu. So, nanti store-nya di situ. Itu Grand lebih jauh tema lagi nanti. bisnis yang sangat apa, ini ya, yang sangat keren sih kalau bagi gua, Ki. Tapi Ya, insya Allah. insya Allah ya. Tapi maksudku kalau kalau di Malang apa bisa nge-track orang pas ya, Hmm. maksudnya pasar. Kalau gue sih, gue tetap mikirnya ini kayak harus di Jakarta, kalau nggak di Oh Surabaya iya, deh. memang harus di kota besar kan? Saya tidak mungkin buka di sini, Bukan kota apalagi besar sih, belanjanya. kota yang aware kali ya. Oh, kota aware ya. Kota Di aware. makanya targetnya emang Jabodetabek gitu. Sama Surabaya masih mungkin. Keren, keren, Cuman kalau keren, misalnya keren, keren. targetnya ke ibu-ibu yang saya
biasanya kita handle sih ya di Jakarta, ibu-ibu yang di Jakarta. Soalnya emang beda loh ibu-ibu di Jakarta sama di Surabaya. Apanya? Apanya? Dari Perilakunya, habitnya? perilaku konsumennya beda. Dan biasanya Yang paling contohnya sih, signifikan apa? ya apa ya? Eh, Kayak, oh saya pengen sehat, semuanya sehat dari sabun, makanan saya, dan pokoknya apapun yang untuk keluarga saya juga itu aman dan sehat untuk jangka panjang itu lebih ke Jabodetabek. Iya, iya, iya. Walaupun di Surabaya juga ada, cuman kok di Jakarta itu lebih terkomunitas gitu. Orang-orang sehat kumpul semua gitu loh. Yang sehat kumpul, yang sakit minggir. Ya sakit minggir gitu di situ. Kalau di Surabaya mungkin dia masih kayak step by step ya. Ah, gue butuh perawatan rambut karena gue butuh rambut yang benar-benar sehat dan alami gitu. Mm-hmm. Jadi Iya dia gitu sih. masih kalau yang di Jakarta kan emang sudah ya kalau udah tahu ya, kalau udah sadar ya. Apalagi Ya, tinggalnya tapi di sebenarnya daerah di setiap polisi. kota sih ada sih. Di setiap kota tuh ada yang kayak gitu tuh ada. Target pasar kita tuh ada di mana-mana. Cuman kalau suruh memilih satu kota mana yang kita nanti bakalan bikin klinik itu di Jakarta gitu. Bagaimana Soalnya emang rasanya bersabar setiap tahun untuk mencapai sesuatu yang kalau gue bilang itu nggak kecil loh, Ki. iya. Ya emang ya bersabar ya susah lah gitu. Ya sabarnya sabar aja gitu. Latihan jadi orang yang sabar, berhemat kayak gitu di tengah itu kan istilahnya kita membesarkan perusahaan. Kita kan punya keluarga juga nih yang pengen Iya, iya, iya. dibesarkan, kan? Nah, itu juga jadi pertimbangan kayak gitu. Apalagi Kayak misalnya sambil punya anak yang Hah? lagi berkembang juga ya. Iya, dan keluarga yang sedang berkembang juga kan kayak kita misalnya kita Betul. ya nggak mungkin lah masa mobil ini terus kita pengen Iya. keluarga kita lebih nyaman gitu. Nah, alokasi duitnya kemana? Nah, itu dipikirin di situ. Terus rumah nanti kalau misal anaknya udah 5 gitu kan, masa iya rumahnya masih yang tipe berapa kayak gitu. Itu juga itu. Jadi yang dipikirin ada dua, keluarga dan perusahaan. Jadi perusahaan ini bayi juga sih saya mau digedein kayak gitu. Setiap hari rasanya berhitung ya, Ki, ya? Kalau misalnya dihitung-hitung ya kayak gitu, cuman akhirnya motherfucker ya udahlah kita hidup aja gitu kan. Kalau dipikirin kayak gitu stres nanti. Muka saya udah tambah tua nih daripada yang dulu ini. Kalau dulu masuk kampus tuh dikiranya maba ya kan, sekarang udah dikira dosen, itu agak susah itu. Itu saya merasa agak ya Allah aku tuaan ya, stresnya terlalu tinggi nih gitu. Dulu dipanggilnya gitu kan, sekarang oh Pak gitu udah beda itu. Jadi ini muka udah mulai tua ini ya, ya Allah. Kok Mas Faris kan kayaknya masih kayak Ya, udah tua. udah berondong-berondong siap dijilat sama ibu-ibu gitu kan, masih bisa lah. Aduh, semakin tua. Tapi menarik. 4 tahun ya. Ini udah 4 tahun. Dan kalau boleh tahu udah berapa banyak produk yang udah kejual, Ki? Berapa ya? Ntar. Kok per varian sih ada 1.000 ada. Per varian ada 1.000 dan itu ada 28. Ya sekitar segituan. 28 Jadi ribuan ya. kok ya Kebutuhannya ya banyak kurang ya. banyak ternyata orang-orang itu. Jadi kita semakin menyadari kayak orang yang sadar ingin lebih sehat dalam proses mandi dan lain sebagainya itu banyak gitu loh. Ini yang kita nggak tahu dulu. Kayak aku dulu ya pakai sabun-sabun yang ada di Indomaret aja gitu udah cukup. Ternyata ada orang yang enggak gitu loh. Jadi terbuka nih kayak gitu. Cepet nggak bikin satu sabun misalnya atau satu produk lu sampai jadi? Atau butuh berapa hari Ada gitu? ada yang cepat, ada yang lama. Contohnya kita ambil satu aja produksi sabun ya. Produksi sabun kita dari yang cair jadiin padat dulu. Habis dari padat itu baru kita cairin lagi. Gitu. Berapa hari itu, Ki? Prosesnya 2 hari 3 hari. Karena Untuk satu prosesnya kayak produk? bisa ada yang seminggu juga ada. Dan, Tergantung bahan bakunya. dan itu Kalau belum bahan packaging baku ya? iya belum packaging the product itself. Makanya Mahal banget sekarang setelah kayaknya. ya lihat aja harganya. Sampo aja kita jual 135.000 loh. Sampai 135.000. Ya, sampo 250 mili. Lifebuoy Karena pun kita, menangis melihat ini. iya, makanya
kita emang fokus ke produknya yang bagus kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin produk bagus ya harganya segitu. Soalnya kalau kita pakai turunin bahan baku misalnya minyaknya jadi minyak goreng gitu ya bisa, cuman tidak Hasilnya sebagus juga, iya. nah, bahan bakunya kita udah gede bahan itunya harganya gitu. Bahan baku udah gede, operasionalnya juga cukup Hmm, panjang, jadi worth it lah ya hmm. sebenarnya di harga segitu. Iya, dan beberapa makanya saya bilang tadi di awal produk ini tidak untuk semua orang, buat orang yang butuh aja dan buat orang yang merasa emang harus berubah face hidupnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya saya jual produk saya ke Mas Faris gitu kan. Mas Faris apaan nih? Pakai Lifebuoy aja di Indomaretku gitu kan itu udah cukup gitu. Cuman ada beberapa orang yang kok pakai produk ini tuh lebih sehat. Saya tidak ada koreng-korengan lagi kayak gitu. Tidak ada busik-busik lagi kayak gitu biasanya gitu. Oke, kalau misalnya ada orang yang pengen belajar ke kalian, kalian apa sih suka bikin workshop kah atau ada online Hmm. workshop kah atau tanya jawab kah? Karena kan aku Sebenarnya ngeliat, kalau work karena aku ngeliat kan kamu sering aktif juga untuk berbicara soal ini ya. itu istriku. Oh Kok aku istrimu, sih tim hore. Iya. gimana? Kalau aku sih gini, kalau untuk workshop kita tuh sebenarnya tujuannya bukan jualan workshopnya atau pengen ngajarin orang gitu. Beberapa kota yang udah jadi konsumen kita lama, ya kan? Dan kita kayak gini, masa kalian mau beli produk dari kita terus sih? Bikin sendiri apa gitu? Ya udah kita datang ke kota kalian, ayo kita ajarin kayak gitu cara bikinnya. Cuman belum semuanya, soalnya kan ya yang bisa kita bawa itu mungkin sabun sabun cair, sabun batang, sampo sampo cair, sampo batang kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak hubungannya dengan brightening oil dan sebagainya itu produk apa tuh bahan bakunya kompleks, jadi tidak akan mungkin bisa kita bawa semua kayak gitu. Ada Jadi kayak komunitasnya Ki? Kamu punya kalau komunitas so far atau sih komunitas dikatakan komunitas Kencana Woodwalls enggak, cuman komunitas yang produk sehat ada. berarti orang yang mau tahu tentang rencana Bodyworks atau mau bikin workshop mah mantengin langsung aja ya? Iya, Website dan Instagramnya ada? lebih ke Instagram sih sebenarnya. Kalau Instagram itu tempat kita sounding macam-macam. Kalau misal website itu tuh rumah untuk kalian beli aja kayak gitu. Oke, oke, oke. Shopee, Nanti Tokopedia itu juga untuk gerai-gerai aja. gue taruh di link description ya. Oh iya dong, dikasih di thumbnail semua juga nggak apa-apa. Jadi kan Iya. promosi gratis saya. Tapi nanti di awal pembicaraan kita, gue Mhm. munculin semuanya tentang Oh, rencana terima Bodyworks-nya. kasih Suhu. Padahal nggak tahu impact gue seberapa. Oke, Ki, thank you banget hari ini udah mau nemenin di seperempat abad buat ngobrolin tentang bagaimana rasanya punya bisnis homemade dan bagaimana keresahan memulai untuk bisnis homemade kan hitungannya ya? Iya, pas saya juga merasa tersanjung nih dan kalau bisa ada kayak gini saya berasa punya teman di sini. Gue Soalnya di memang Malang dari udah pergi awal, semua. karena gue dari awal waktu mau ngomong sama lu, gue nanya ke istri gue juga merekomendasikan dan sekalian katanya nanya, dia sebenarnya tertarik untuk ngobrolin soal Montessori sama istri lu Hmm, sih. Tapi nanti kalau gue ke Malang, hmm. nanti gue juga mampir. Oh iya, setelah COVID-19 ini babras ya. Ya, kalau COVID-19 ini beres. Oh. Jadi itu aja, thank you banget buat teman-teman yang mau tahu tentang lebih jauh tentang Kencana Bodyworks. Kalian bisa langsung ke Instagramnya dan juga ke websitenya. Aku taruh di link deskripsi. Terima kasih buat Rifki Prabowo. Terima kasih buat teman-teman seperempat Sama-sama abad Mas yang sudah Horis. nonton di episode kali ini. See you di next video. Bye-bye. Bye, terima kasih. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.